Bapak Wakil Ketua Dispati MPD, yang terhormat Bapak Ketua K3S Bapak Nardi, yang terhormat Bapak Imam Sampurna, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Mapel SD S Kecamatan Sukurame. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan siap walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliau kita bisa mengerjakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu Dewan Guru semua, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa sekaligus penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua K3S kepada Bapak Nardi. Waktu dari Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada hormati Bapak Pemimpin Bidang Pendidikan Kota Sukurame, saya hormati calon guru pembina, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru BAI dan guru Pancasila. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semua dapat mengikuti diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan juga saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Kalau boleh saya katakan kegiatan seperti biasa oleh guru atau calon guru muda. Dari pembahasan ini harapan saya panjenengan semua nanti hatinya terbuka, sehingga panjenengan semua segera mendaftarkan menjadi guru muda. Dan semoga dalam guru muda di wilayah Sukurame ini nanti dapat lulus tepat waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah atau yang berwenang. Bapak Ibu saya hormati, kalau panjenengan mungkin belum tergerak harapan saya, panjenengan nanti paling tidak bisa menambah kompetensi panjenengan, menambah wawasan panjenengan, sehingga panjenengan semua nantinya akan menjadi guru yang profesional, karena profesional itu adalah salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, sosial serta pribadian. Itu harapan saya panjenengan semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan sepenuhnya, sehingga
dapat menambah pengetahuan serta wawasan panjenengan semua. Dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ketua KTKS kita benar-benar menjadi motivasi kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Sambutan yang kedua dari Bapak Korwil Dr. Andes Parming MPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Nabi selaku Ketua KTKS bidang Polri bidang pendidikan di wilayah Sukorambi, Pak Imam dan Mbak Nina, Mbak Wali selaku calon guru muda yang pada hari ini mempunyai kasus seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya peserta diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar. Mengingat ini kita harus mendukung, ya, kita dukung. Ini ada 3 guru untuk periode angkatan ke-7 ini yang di sekolah ini, ya, mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya cepat daftar, ya, cepat daftar. Siapa yang penting daftar, ya. Saya doakan semuanya lulus. Nah, nanti angkatan ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 KTKS semuanya harus jadi guru penggerak. Ya, ini. Jadi yang pertama ini susah karena tesnya ruwet seperti itu. Akhirnya bisa lolos. Mudah-mudahan kedua ini lolos 3. Selanjutnya nanti semuanya lolos. Itu harapan Sukorambi. Walaupun di sekolah ini sekolah penggeraknya belum ada lembaga penggeraknya, ya. Yang mungkin untuk kedepannya Bapak Ibu kepala sekolah mendasarkan lembaganya menjadi lembaga penggerak. Itu kaitannya dengan SKP kami. Nah, tadi juga mengisi SKP ada lembaga penggerak enggak? Orang enggak ada, ya saya isi saja. Kalau guru penggeraknya ada, ya ada. Untuk SKP saya tahun 22 ini guru penggeraknya merupakan 5 yang dimasukkan. Ya, jadi untuk selanjutnya kami karena wilayah binaan saya, pengawasnya saya, SKP saya itu bukan Polri tapi pengawas. Ya, itu kan wilayah binaan saya 13 lembaga, belum ada lembaga penggerak. Tapi gurunya sudah ada. Ya, dengan adanya guru penggerak ini kita menambah motivasi, ya, untuk teman-teman guru dan menambah semangat untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik, berbudi pekerti luhur, ya, kemudian cerdas, tanggung jawab, itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi kita tujuannya nanti terakhir dapat mendewasakan anak. Maka dari itu Bapak dan Ibu guru ini tidak hanya mengajar saja, dengan itu selain mengajar harus mendidik supaya menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab. Itu arahnya kurikulum setiap periode ada perubahan kurikulum tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa sampaikan. Sebelumnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Terima kasih. Bila meminta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara sambutan sekaligus pembukaan sudah dibuka oleh Bapak Konwil. Sekarang acara yang selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup kepada Bapak Somad SPDI. Kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik, semoga barokah dari Allah dan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri kita. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tinggal dulu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Imam Sampurna. Sebelum penyampaian materi, saya selaku ketua acara mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan PGP Angkatan 7 dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru terutama kelas 1 dan kelas 2 SDN se-Kecamatan Sukurame. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelum penyampaian diseminasi, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya karena sudah mendukung dan memberi semangat bahwa penyampaian diseminasi ini semoga berjalan dengan lancar sampai selesai. Pada hari ini saya menyampaikan diseminasi aksi nyata yang hari yang ketiga. Yang pertama sudah disampaikan Bapak Imam Sampurna untuk guru mapel PJK dan pendidikan agama Islam. Terus untuk kemarin hari Rabu disampaikan oleh Bu Nina yaitu kelas 3 dan 4 dan hari ini terakhir saya sendiri kelas 1 dan 2. Untuk penyampaian diseminasi budaya positif ini adalah tugas dari bagian pendidikan penggerak angkatan 7. Di sini saya tidak sebagai pemateri atau istilahnya memberi banyak ilmu, tidak, tapi saya hanya menyampaikan
ibaratnya bukan Kiai Segoro ya. Saya di sini selaku guru baru istilahnya di SD, meskipun saya sudah 10 tahun lebih tapi di SMK. Namun di dunia SD saya masih terbilang baru dan junior ya. Jadi saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk menggurui, namun hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Monggo yang berkenan. Sebelum saya menyampaikan diseminasi aksi nyata saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Bu Warli dari SDN 2 Dukumpul. Nah, di sini saya selaku guru penggerak angkatan 7 yang didampingi oleh Ibu Nurlaini Saadah. Beliau adalah pengajar praktek dari SMA Segoro Suprame. Jadi selama pendidikan beliau yang mendampingi saya. Terkadang juga beliau yang secara tatap muka berhadapan dengan saya ketika ada tugas. Ada lagi yaitu namanya Bapak Arif Wahyudi. Beliau adalah fasilitator. Kami belum pernah bertatap muka, namun sering tugas dan materi yang disampaikan itu melalui Zoom. Jadi istilahnya beliau itu dosen kami. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini ada tugas yang diwajibkan untuk berbagi ke sesama rekan sejawat. Sebenarnya berbagi diseminasi aksi nyata ini diharuskan dengan rekan kerja di lingkungan sekolah kita pun tidak apa-apa. Namun karena kami di KKG ini ada 3 orang, jadi kami membentuk acara di kegiatan KKG agar kegiatan KKG ini hidup dan ada keaktifan lagi seperti itu. Next. Nah, dalam acara hari ini, mengapa toh Bapak Ibu diundang di sini? Tujuannya itu untuk apa? Di sini berhubungan dengan tugas saya, aksi nyata saya, bahwa saya menerapkan budaya positif di aksi nyata yang saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Bagaimana cara penerapannya? Bagaimana sih budaya positif itu? Nah, itulah yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuannya Bapak Ibu nanti semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk diseminasi ini saya mengambil judul penerapan budaya positif ini melalui kesepakatan kelas. Jadi dari lingkungan kelas kita nanti berimbas ke budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita exit breaking dulu ya, agar tidak tegang. Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri, cukup berdiri di bangkunya masing-masing. Nanti tangan yang kiri ini menunjuk seperti ini, sedangkan tangan yang kanan seperti ini. Nah, ketika nanti saya menyebut kata-kata Eli, berarti tangan kanannya memegang jari temannya. Misalnya seperti ini. Saya ini seperti ini ya. Eli berarti ini menggenggam ini ya. Ada dia. Ya, saya sama. Ini memegang ini. Tidak betul. Iya. Yang ketika saya menyebut kata
ketika nanti sudah nggak menyebut Eli di depan saudari ya. Saya akan bercerita sedikit. Nanti kalau saya pergi sama Eli berarti memegang jari teman yang ada di sampingnya. Siap Bapak Ibu? Konsentrasi. Pada suatu hari ada 3 bersaudara bernama Ella, Eli, dan Elu. Eli sudah ya, kita lanjut. Dilepas lagi kalau sudah. Mereka bertiga sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba ada seorang nenek menghampiri Ella, Eli, dan Elu. Seorang nenek tersebut membawa buah-buahan. Buah-buahan itu diberikannya kepada Eli. Eli masih Bapak Pantoro kurang fokus diberikan kepada Eli ya tadi. Setelah itu si Eli bertanya kepada si nenek, ini apa nek? Itu buah nak, ambillah buat kamu. Terima kasih nek, kata si Eli. Nah, setelah itu mereka bertiga keasikan dengan hadiah tersebut. Akhirnya mereka lupa diri, lalu membuka buah-buahan dan dimakan bertiga. Secara tidak sadar, tiba-tiba nenek tersebut tidak ada. Mereka bertiga kebingungan, ingin mengucapkan terima kasih dan dari mana asal nenek tersebut, namun tidak jadi disampaikan karena nenek tersebut sudah pergi. Lalu buah-buahan mereka sudah habis dan akhirnya mereka bertiga mencari si nenek dari belakang, dari depan, dari samping, semuanya nggak ada. Ternyata nenek itu hilang. Dan kedua saudaranya yang bernama Ella dan Elu memanggil, Eli, itu neneknya ada di bawah pohon. Eli berlari, mana-mana nggak ada nenek tersebut. Ternyata si Eli tidak bisa melihat nenek tersebut dan tersambung-sambung. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri. Intinya ini melatih konsentrasi saja ya, hanya breaking agar pemikiran atau kita sedikit refresh. Terima kasih. Kita lanjut. Dalam penindasan materi aksi nyata saya, ini ada rangkaian yang saya tulis. Yang pertama, latar belakangnya apa, tujuannya apa, terus tolak ukur yang harus dicapai itu apa saja, serta jadwal ini masa dan dukungan yang saya berikan. Next. Nah, latar belakang saya, mengapa saya menerapkan aksi nyata di sini, budaya positifnya itu yang pertama, sekolah itu semua idealnya adalah menginginkan sekolah yang aman dan nyaman. Semua sekolah pasti menginginkan hal seperti itu. Nah, karena itu pun sudah sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Semuanya itu sudah pernah mendengar siapa beliau. Nah, jadi Ki Hajar Dewantoro itu selalu beranggapan bahwa murid di sekolah itu harus murid yang bahagia, murid yang merdeka. Nah, bagaimana caranya agar murid itu bisa bahagia dan merdeka? Maka diterapkanlah budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya
dan sesuai dengan keinginan masing-masing atau dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini akhirnya saya membentuk kesepakatan bersama yang nanti disepakati oleh murid dan guru, dan akhirnya terbentuklah budaya positif di lingkungan sekolah. Ini latar belakang sebelum saya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Terus tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Kenapa harus ada budaya positif? Tujuannya itu apa? Yang pertama, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri siswa. Jadi seorang siswa itu diberi kebebasan untuk berpendapat. Kamu menginginkan apa, nak? Kamu ingin membicarakan apa? Apa pendapatmu lah? Dari kebebasan tersebut, kita secara tidak langsung sudah melatih seorang anak itu untuk menjadi percaya diri, untuk termotivasi. Oh, ternyata saya itu diajar sama guru. Ternyata saya diberi kepercayaan seperti ini lah. Itu secara tidak langsung juga pendidikan yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena pendidikan zaman sekarang semuanya harus berpihak pada murid. Sudah beda dengan pada zaman dulu. Kalau pada zaman dulu pendidikan lebih banyak ke model seramah. Namun kalau zaman sekarang pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang sesuai dengan kodrat alam itu adalah siswa itu sudah memiliki bakat dan alatnya masing-masing. Seorang siswa itu bukanlah kertas kosong, namun siswa itu adalah kertas yang bergaris. Kita sebagai pendidik itu tugasnya mengarahkan garis tersebut, membentuk lingkaran kah, membentuk segi 4 kah, membentuk segi 3 kah. Tugas kita itu hanya menuntun. Ibaratnya seperti bapak petani, kalau kita menanam bibit padi ya, tumbuhlah padi. Menanam bibit jagung, tumbuhlah jagung. Tidak mungkin seorang siswa yang memiliki bakat pintar di matematika misalnya, namun dipaksa untuk juara piano karena kodratnya sudah dari anak tersebut, bakatnya dari masing-masing anak tersebut. Nah, kalau yang sesuai dengan kodrat zaman, ya kita sesuaikan dengan zaman yang ada. Kalau pada zaman dulu semuanya pelajaran apa banyak yang nulis, zaman sekarang sudah tidak. Yang didepankan IT-nya. Dalam media pembelajaran itu demikian. Yang menarik IT, tugas bisa dari TikTok, dari YouTube. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebagai pendidik mengikuti sesuai dengan zaman siswa tersebut. Kita tidak mungkin menerapkan seperti zaman kita pada tahun 80-an misalnya. Karena zaman seorang anak sekarang tidak akan sama dengan zaman dulu. Seperti itu. Terus yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Ini maksudnya motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri anak tersebut. Jadi motivasi yang timbul bukan dari paksaan, namun dari keinginan anak tersebut. Saya ingin ini bu, saya ingin itu bu. Motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut pasti akan baik untuk jangka panjangnya karena sudah sesuai dengan keinginannya. Terus yang ketiga, menumbuhkan budaya positif sudah pasti ya, karena timbulnya motivasi akhirnya terciptalah budaya positif. Terus yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, itu sudah saya bahas tadi. Dan yang kelima, menumbuhkan budi pekerti. Ini tujuan yang terakhir. Jadi kita berharap budi pekerti anak-anak itu tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus kalau umur yang harus dicapai, kalau sudah ada tujuan, berarti terciptalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi saya sudah membuat keyakinan dan kesepakatan di lingkungan kelas saya. Terus setelah itu guru dan siswa melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Akhirnya yang ketiga,
Terus yang terakhir, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif. Semoga setelah budaya positif diterapkan di lingkungan kelas, nanti berimbas ke lingkungan sekolah. Untuk minimasi tindakan ini adalah jadwal yang saya canangkan. Yang pertama, saya sudah menerapkan menjelaskan ke murid-murid saya, terutama di kelas 1, kelas saya yang saya ajar. Terus setelah itu, setelah memberi penjelasan kepada mereka, membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Nanti saya putar videonya. Terus yang ketiga, memasang keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas saya sendiri. Terus yang keempat, mempraktekkan segitiga restitusi. Inilah yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi segitiga restitusi ini benar-benar materi atau ilmu baru bagi saya. Jadi ini nanti semoga bisa Bapak Ibu terapkan juga di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Terus yang kelima, tentu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Dan yang keenam inilah yang saya laksanakan, yaitu sosialisasi kepada rekan guru atau berbagi pengimbasan budaya positif. Dan yang terakhir, selalu menerapkan keyakinan secara berkelanjutan. Untuk dukungan jelas dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari wali murid, semuanya termasuk dukungan dan kerjasama, termasuk kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru di sini pun adalah dukungan yang kami butuhkan. Nah, ini kita baru masuk ke materi tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan. Dengan positif itu hal-hal yang baik. Jadi kebiasaan atau hal yang baik yang kita lakukan di lingkungan sekolah, inilah yang dinamakan budaya positif. Inilah yang akan kita bahas ke materi selanjutnya. Nah, budaya positif ini terdiri dari nilai-nilai, terdiri dari keyakinan masing-masing siswa yang kita sepakati bersama. Nanti timbullah budaya positif. Dan budaya positif ini selalu diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol ini teori yang ada dalam diri masing-masing siswa. Di situ ada gambar tangan mengepal, yang mana teori kontrol ini berhubungan dengan apa yang kita miliki, apa yang berharga pada diri kita. Coba sekarang bayangkan Bapak Ibu mengepal tangannya masing-masing. Ibaratkan apa yang ada di kepala tangan Bapak Ibu ini adalah benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Jika ada orang lain atau teman di sebelah Bapak Ibu menginginkan atau ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan tersebut? Tidak. Kenapa? Karena ini saya pribadi. Kalau dirayu diberi uang 500 juta misalnya, karena berbagai cara ya, bisa dari rayuan, ini rayuan. Ada juga yang dengan cara pemaksaan. Nanti kalau nggak kamu berikan, nanti kamu tak pindah ke Paciran. Tinggal tak muncul. Nah, itu salah satu contoh atau teori kontrol. Jadi pemikiran kita itu diibaratkan dengan teori kontrol. Misalnya, seorang siswa ibaratnya itu memiliki kepala tangan. Kalau dia memiliki prinsip, saya tidak akan bisa diubah. Ya, kita tetap tidak akan bisa berubah. Siapa yang bisa merubah teori kontrol tersebut? Ya, diri kita sendiri, ya. Itulah yang dinamakan teori kontrol. Jadi belum tentu kita bisa 100% merubah anak didik kita sesuai dengan keinginan kita.
diulang bareng. Kita sebagai pendidik, yang namanya siswa itu kan berdiferensiasi ya, tidak sama. Kita yang penting selalu melakukan proses yang terbaik. Tugas kita, kalau dia keliru ya kita luruskan, keliru lagi diluruskan lagi, keliru lagi diluruskan lagi. Itulah tugas kita. Untuk masalah ke jenjang selanjutnya, kalau dia masih keliru terus, ya itu sudah hak dia. Seperti itu ya. Next. Nah, jadi ini kesimpulan dari memegang atau mengepakkan tangan tadi ya. Jadi intinya pemegang kontrol itu adalah diri kita sendiri yang timbul dari yang dinamakan dengan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Next. Terus ada anggapan atau namanya ilusi. Kenapa hanya ilusi? Karena anggapan-anggapan ini tidak benar ya. Ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, namun kenyataannya belum tentu bisa semua. Nah, itu karena ada seorang murid yang tidak bisa dikontrol atau berpegang teguh pada pendiriannya. Terus ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, juga belum tentu. Meskipun kita memberi hal-hal yang positif, ternyata kalau dia memiliki motivasi intrinsik yang kuat, saya tidak mau dirubah, tetap akan kesulitan. Terus ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang dapat mengangkat karakter, juga belum tentu. Oke, monggo. Terus yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa ini bisa memaksa, bisa mengatur. Saya lebih dewasa dari kamu, saya lebih dewasa dari kalian. Itu pun juga hanya ilusi. Dari ilusi-ilusi tersebut itu adalah pendapat dari William James. Untuk materi budaya positif ini nanti ada 6 yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi hukuman pembelajaran dan institusi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restriksi. Next Bu, ini hanya salah satu contoh foto-foto budaya positif di lingkungan sekolah saya. Terus ini materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai universal. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan itu pada dasarnya menciptakan murid yang merdeka. Nah, murid yang merdeka itu diawali dari disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat diawali dari motivasi internal. Jadi awalnya itu timbul motivasi internal dari diri kita sendiri, akhirnya timbullah disiplin yang kuat. Saya melihat ada sampah di sebelah, saya ambil saya buang. Itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada rayuan dari orang lain, namun timbul dari diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik atau internal. Akhirnya timbullah budaya positif yang bagus hingga menjadi kebiasaan disiplin yang kuat. Seperti itu. Kalau motivasi internal itu tidak ada, maka seorang siswa barulah membutuhkan motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari orang lain, salah satunya dari bapak ibu atau orang tua. Next. Nah, mana positif ini diawali dari motivasi intrinsik yang berupa nilai-nilai universal. Nilai-nilai itu nilai apa saja? Ya nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Next. Nah ini ya, jadi nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa. Tentu semuanya di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan nilai tersebut, dari berdoa, dari ibadah bersama, membaca surat-surat pendek, itu
salah satu contohnya ya. Berkebinekaan global juga sudah, bergotong royong juga pasti itu setiap hari. Kreatif ini melalui media pembelajaran bisa anak-anak itu bisa kreatif dari karya-karyanya apa. Terus bernalar kritis membuat anak itu bagaimana caranya bisa berani berbicara. Yang terakhir mandiri, jadi berpihak pada murid itu membuat anak mandiri, tidak tergantung sama bapaknya juga sendiri. Next, materi yang kedua yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang akan saya bahas pertama yaitu motivasi. Motivasi itu ada tiga. Motivasi untuk menghindari hukuman ini termasuk motivasi eksternal. Salah satu contohnya Bapak Ibu Dewan Guru tadi hadir di sini. Ini kira-kira mendapatkan motivasi dari yang pertama, kedua, atau ketiga. Motivasi menghindari hukuman misalnya, senang kepala sekolah itu menjadi hukuman ya. Terus motivasi mendapat penghargaan. Mungkin kalau datang nanti aku dipuji sama kepala sekolah, saya ternyata Bu ini mau datang hebat Bu, itu berarti motivasi mendapat penghargaan, ini dipuji. Terus yang ketiga motivasi menghargai diri sendiri. Inilah motivasi intrinsik atau internal. Jadi tanpa disuruh kepala sekolah, tanpa rasa takut, tanpa ingin dipuji, aku tetap aku pengen oleh ilmu, aku pengen berkenalan akan ya. Ini salah satu contoh motivasi menghargai diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu tadi kesini termasuk motivasi yang berapa? 3 ya? Iya, 3. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Jadi motivasi menghargai diri sendiri ini motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Terus yang kedua, hukuman. Tentu semuanya sudah tahu kalau zaman sekarang itu sedikit tidak boleh menghukum secara fisik ya, karena kalau kita melakukan hukuman fisik ini sudah termasuk hukuman yang menyakitkan. Kita tidak boleh menyakiti siswa secara fisik. Ini karena ini tidak boleh dilakukan. Jadi kita membuat atau menyelesaikan masalah itu dengan cara restitusi. Restitusi ini berhubungan dengan cara bagaimana cara kita membuat peserta didik ini merubah perilakunya sesuai dengan keinginan dia. Jadi kamu sudah melakukan kesalahan ini, kamu menyadari, terus apa yang kamu inginkan? Itulah langkah-langkah restitusi yang akan saya bahas selanjutnya. Next. Nah, kalau hukuman tadi bersifat fisik atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan seorang anak, namun kalau restitusi ini melakukan langkah atau cara-cara yang tidak menghukum secara fisik. Ini ada banyak contoh. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau restitusi ya? Kalau disuruh mencatat 100 kali hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena tidak sesuai, hanya terlambat sekolah namun disuruh mencatat sampai 100 kali. Nah, ini termasuk hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Ini hukuman atau restitusi? Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau restitusi? Ada seorang anak membersihkan coretan karena dia habis mencoreti mejanya. Setelah itu disuruh membersihkan. Ini hukuman atau restitusi? Restitusi ya, karena sesuai apa yang dilakukannya ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau restitusi? Hukuman. Menggantikan kertas
tugas teman yang dicoret-coret restitusi karena sesuai. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman jelas ya. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau restitusi? Sepanjang hari ya. Hukuman sepanjang hari. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman pada saya tidak bisa menjawab pertanyaan tapi disuruh mengangkat satu kaki. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol, restitusi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran. Restitusi. Terlambatnya 10 menit ya resikonya mengerjakan sendiri selama 10 menit. Itu. Jadi sampai di sini sekilas sudah bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu restitusi. Next. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid-murid. Bagaimana cara kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Ya kita menjelaskan kawanan hidup kita, apa yang kita harapkan dalam pembelajaran di lingkungan kelas kita. Nah, kalimatnya pun harus positif. Bagaimana bunyi kalimat yang positif dan negatif? Kalau negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa ini termasuk negatif? Karena terkesan mengatur. Ada kata-kata jangan. Nah, positifnya bagaimana? Guru dan siswa bersama-sama membuang sampah pada tempatnya. Jadi dikerjakan bersama-sama. Kesannya ini adalah keyakinan atau kesepakatan yang positif. Jadi bukan lagi sebuah peraturan yang negatif seperti itu. Next. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya berikan ya, yang saya buat bersama anak-anak di saya kelas 1. Monggo disimak sejenak. Ini tadi salah satu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan saya yang saya buat bersama murid-murid saya. Yang awalnya saya tanya karena mereka masih murid kelas 1, jadi masih banyak membutuhkan bimbingan secara lisan. Mungkin kalau di kelas atas atau SMP SMA langsung bisa menulis apa yang ingin diungkapkan. Di sini anak-anak masih saya bimbing apa yang mereka inginkan di lingkungan kelasnya, apa yang mereka butuhkan, baru setelah itu dijabarkan dan didapatkan di kelas seperti itu. Next. Ini sebelum kita mengarah atau lanjut ke materi selanjutnya,
tidak mereka dapatkan di lingkungan lain. Ini ada salah satu cerita, namanya Benny. Benny ini adalah siswa yang sangat pendiam. Jadi setiap istirahat, setiap jam pelajaran maupun di lingkungan sekolah, dia sering menyendiri dan hampir tidak memiliki teman. Nah, ketika Olimpiade Matematika, dia ditunjuk oleh gurunya untuk mengikuti Olimpiade tersebut, karena gurunya tentu melihat dan mengetahui kalau si Benny ini memiliki kecerdasan atau kepandaian dalam bidang matematika. Nah, akhirnya si Benny ini ditunjuk dan mengikuti Olimpiade Matematika. Awalnya dia menolak karena dia adalah anak yang pendiam, kurang bergaul. Nah, namun karena mendapatkan motivasi, akhirnya dia mau mengikuti Olimpiade Matematika tersebut. Dan akhirnya Benny mendapatkan juara 1. Sejak Benny mendapatkan juara 1 tersebut, Benny menjadi lebih percaya diri. Dan teman-temannya itu juga menganggap Benny ini sebagai teman yang enak, sebagai teman yang nyaman, diajak ngobrol, diajak bersosialisasi. Oh, ternyata Benny ini enak ya diajak berteman. Akhirnya Benny menjadi percaya diri dan mau bergabung dengan teman-temannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Benny ini selama ini dia memiliki kepandaian, namun dia kurang percaya diri karena tidak mendapat pengakuan dari teman-temannya maupun dari bapak ibu dan gurunya. Inilah salah satu contoh kenapa siswa itu terkadang memiliki masalah, dan masalah tersebut ternyata berasal dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Jumlahnya ada 5 ya. Next, Bu. Nah, yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Next. Kebutuhan dasar bertahan hidup yang pertama, kebutuhan dasar secara fisiologi, misalnya dalam hal ekonomi ya, atau fisik, misalnya dalam hal ada seorang anak yang tidak sekolah karena kekurangan uang, tidak bisa membayar administrasi sekolah, misalnya akhirnya dia tidak sekolah. Itu salah satu contoh kebutuhan dasar yang termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi seorang siswa tidak, aku mau sekolah dan bisa itu termasuk salah satu contoh kebutuhan dasar bertahan hidup. Terkadang bapak ibu dan guru tidak mengetahui kenapa ini tidak sekolah terus. Ternyata setelah ditelusuri pasti ada alasan yang membuat dia tidak mau sekolah. Salah satu contohnya adalah kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi tersebut. Nah, yang kedua, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, ingin diakui prestasinya. Seperti contoh dalam kasus Benny tadi. Jadi karena sebenarnya saya itu sebenarnya pintar, tapi kenapa toh teman-teman seperti tidak mempercayai saya? Nah, akhirnya dia menjadi seorang anak yang pendiam. Nah, padahal dia sebenarnya berprestasi, karena tidak mendapat pengakuan dari teman-temannya, dia menjadi anak yang pendiam atau tidak aktif lagi. Terus kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan dasar ingin diterima, ingin disayang. Misalnya di rumah dia jauh dari orang tua, dimong baik istilahnya. Berarti kasih sayang dari orang tua kurang. Di sekolah dia menjadi anak yang usil. Kata usil jadi bapak ibu guru perhatikan aku lah. Itu juga salah satu contoh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar kasih sayang. Dia tidak mendapatkan di rumah, dia ingin mendapatkan di lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Jadi temannya atau apa, yang penting dia mendapatkan kasih sayang tersebut. Terus kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kesenangan, ingin mencari hiburan, ingin mencari kesenangan karena jarang mendapatkan hiburan di rumah, di sekolah ingin mendapatkan kesenangan. Terus yang terakhir kebutuhan kebebasan, di rumah disuruh belajar terus
Kenapa kita harus menerapkan restitusi? Kenapa kita harus memikirkan ulang lagi ketika anak bermasalah? Kita memang harus menelusuri dulu sebabnya. Ternyata harus ada pertimbangan bahwa semua anak itu memiliki kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Seperti itu. Next. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang pendidik. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang harus kita terapkan kepada anak didik kita ketika anak didik kita mengalami kesalahan atau bermasalah. Yang pertama, sebagai pemberi hukuman. Jadi ada seorang guru yang selalu memberi hukuman fisik. Dia tidak mau tahu apapun alasan seorang anak tersebut. Pokoknya selalu disuruh push up, disuruh lari, disuruh berdiri di lapangan. Nah, itu namanya pemberi hukuman. Kalau zaman dulu mungkin pendidik pemberi hukuman ini sangat legenda, otoriter ya. Selalu pakai dinding, ditempeleng, nah itu sudah biasa. Namun kalau zaman sekarang sudah tidak boleh lagi ya, karena memberi hukuman fisik ini adalah menyakitkan bagi seorang anak. Terus yang kedua, pendidik ada yang model pembuat merasa bersalah. Jadi dalam posisi ini dia berbicara lembut, tapi dia seolah-olah memojokkan si anak tersebut. Dia tole, pengen kocok ambil cuklek no, coba gak cuklek no, kocok kan nangis. Ini gara-gara sampean loh. Ini bicaranya itu baik, terkesan tidak marah, tapi dia memojokkan. Akhirnya si anak itu merasa benar-benar, oh ini gara-gara saya, ini pasti semua gara-gara saya. Si anak itu merasa sangat bersalah yang mendalam ya. Ada posisi yang seperti ini. Terus yang ketiga, posisi pemantau. Jadi seorang guru ini ketika menghukum atau memberi sanksi kepada anak ini disesuaikan dengan resikonya. Misalnya tadi terlambat 10 menit, berarti ya harus mengerjakan tugas 10 menit. Itu namanya posisi pemantau. Jadi disesuaikan antara kesalahan dengan resikonya. Terus posisi teman, sok akrab dengan anak muridnya. Ayolah, nak masuk kelas. Ayo masuk. Masa kamu kasihan sama guru, nanti guru dimarahin kepala sekolah. Ayo masuk. Nah, ini merasa akrab dengan
kader. Apapun alasan Bapak Ibu mau ditulis di sini nanti ditempelkan ya, ditempel di tembok tersebut. Tidak perlu diberi nama karena saya hanya ingin mengetahui untuk refleksi diri saya, apakah saya selama ini sudah melakukan hal yang kurang atau memang harus banyak yang diperbaiki. Ini saya bagi satu persatu ya. Setelah selesai menulis, nanti ditempel di tembok sini ya. Yang ingin titip temannya maksud saya untuk menempel sebagai contoh. Selama ini Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana? Apakah sering sebagai pemukul, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, sering memojokkan anak, tindakan benar-benar merasa salah, atau sebagai pemantau, jadi menghukumnya itu sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya, atau sebagai posisi teman, atau bahkan sudah ada yang sebagai manajer. Belum pernah berhadapan dengan murid yang bermasalah? Sudah sering ya? Monggo ditempel di tembok. Nggih, monggo. Sudah semua ya? Yang pertama posisi sebagai teman. Oh, ini berarti guru yang akrab dengan murid ya. Sebagai teman, sebagai teman, sebagai teman. Oke, monggo. Wah, ada yang sebagai manajer, ya. Ada yang manajer lagi, teman.
sampai seburu-burunya dia akhirnya masuk ke gerbang sekolah dan tidak menyadari kalau sepatunya berwarna coklat. Setelah itu Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru dan tidak menggunakan sepatu warna hitam. Namun Pak Lukman ini menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui kalau sepatu itu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru, dia salah mengenakan sepatu. Nah, selain tidak mungkin kembali karena rumahnya yang jauh, dia juga Pak Lukman tetap bersikeras dan tidak mau mendengarkan apa alasan si Sabrina. Akhirnya Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, meskipun Sabrina sudah minta maaf, sudah berjanji tidak mengulanginya lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu alasan si Sabrina. Yang namanya melanggar tetap melanggar. Akhirnya si Sabrina dihukum tidak bersepatu seharian di sekolah. Dan Sabrina akhirnya malu seharian di sekolah dia di dalam kelas saja. Pada posisi Pak Lukman ini kira-kira posisi Pak Lukman sebagai posisi apa Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sampai atau teman manajer? Sebagai penghukum, ya, benar sekali ya, karena beliau tidak mau tahu alasan si Sabrina tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Next. Nah, inilah materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Posisi kontrol sebagai manajer ini nanti tugasnya ketika menghadapi murid yang bermasalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Ini adalah proses menciptakan kondisi murid yang nantinya akan memperbaiki perilakunya sendiri dengan caranya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan. Next. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ditanya dulu, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, nak? Kenapa kamu melakukan itu, nak? Nah, itu validasi tindakan. Terus, langkah yang kedua, menstabilkan identitas. Oh iya, guru tahu apa yang kamu lakukan. Tentu kamu memiliki alasan seperti ini. Kenapa kamu bertengkar? Itu alasannya karena kamu diolok-olok atau apa. Jadi membuat si anak itu merasa kenapa anak itu melakukan kesalahan itu sebabnya apa. Itu dalam tahap menstabilkan identitas dia. Guru paham, kamu melakukan ini tentu ada alasannya kan. Itu namanya langkah menstabilkan identitas. Langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sekarang guru sudah memahami kalau itu salah. Kamu juga sadar kan kalau ini salah. Terus setelah ini kamu ingin melakukan apa? Kalau sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama, kamu setuju nggak? Akhirnya anak secara tidak langsung akan menyadari kesalahannya. Oh iya, itu salah satu langkah segitiga restitusi. Ini ada salah satu contoh video segitiga restitusi yang saya buat. Seorang siswa ketika pembelajaran dia berdiri di atas kursi, terus setelah itu dipanggil secara individu, ditanya melakukan segitiga restitusi, validasi tindakan, menstabilkan identitas, sampai akhirnya menanyakan keyakinannya.
Ini contoh kasus yang kedua, seorang siswa membuang sampah di kelas. Setelah dilakukan analisis ketika restitusi, ini tanggapan siswa setelah melakukan restitusi, dia ingin berubah secara sesuai dengan keinginannya sendiri. Selesai. Itu salah satu contoh cuplikan yang saya buat untuk menggunakan restitusi. Demikian Bapak Ibu, materi tentang budaya positif yang saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Saya masih menerapkan, sebenarnya budaya positif itu banyak, namun yang saya terapkan adalah satu di antara 6 tadi. Salah satunya yaitu menggunakan langkah restitusi. Nah, sebelum saya mengakhiri materi tentang budaya positif ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan balik atau refleksi untuk perbaikan saya selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya mau bertanya tentang mengapa hukuman dan penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan itu anak akan melakukan kesalahan yang sama. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Biji atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang cukup bagus karena disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang ada. Yang namanya teori itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada anak yang memiliki sifat kalau tidak diberi hukuman yang keras itu tidak mau berubah. Kenapa kita tidak boleh? Nah, misalnya sudah diperlakukan secara baik. Nah, ayo ini dirubah ya. Kamu tidak boleh seperti ini. Ternyata masih saja. Namun kalau kita melakukan yang sedikit keras, nanti kalau kamu tidak mau berubah, saya panggilkan kepala sekolah atau saya suruh berdiri di lapangan, baru dia mau berubah. Ada halnya ada yang seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik, kita masih berproses mendidik merubah anak lebih baik lagi. Namun hukuman atau penghargaan yang baik, di sini maksudnya penghargaan itu kenapa tidak boleh? Karena nanti akan berakibat ke jangka pendek saja. Jadi seorang siswa itu mau berubah karena dia merasa takut. Namun untuk selanjutnya, misalnya kita sudah kelas 6, dia takut sama salah satu guru di sekolah tersebut. Akhirnya dia mau berubah. Namun itu tidak akan berlanjut ke jangka panjang karena ada rasa takut dihukum. Dia hanya berubah, namun hanya dalam jangka pendek. Untuk selanjutnya, beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian, dia akan mengulangi kesalahan yang sama karena sudah lupa
akan menampilkan kreativitas siswa. Dia akan mau berubah kalau diberi hadiah. Namun jika tidak ada dia tidak akan berubah. Nah, lalu harus bagaimana? Ya, kita harus melakukan restitusi lagi usaha yang kita lakukan. Bagaimana seorang anak tersebut mau berubah sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada umpan balik atau refleksi dari Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Di sini nanti saya akan menyampaikan umpan balik. Setelah tadi mendengarkan materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, saya akan memberikan umpan balik. Yang pertama itu evaluasi diri, kemudian untuk diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Itu dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi tanya jawab dan umpan balik atau refleksi sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Semoga pembahasan materi aksi nyata yang saya terapkan di lingkungan sekolah saya juga dapat Bapak Ibu terapkan di lingkungan sekolah Ibu masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kolil Dr. Agus Parmen MPD, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak antara 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu SDN Kecamatan Sukorame. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat mengikuti diseminasi aksi nyata dalam kajian Tuhan. Dua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi aksi nyata telah selesai. Pada kesempatan kali ini akan ditutup oleh Bapak Wakil Bidang Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Agus Parmen MPD. Kepada beliaunya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru semuanya, peserta penugasan ya, kurikulum kita yang berbahagia. Alfa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita utamakan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf hari ini acaranya padat karena jadwal yang simpang siur. Masalahnya peresmian SD 01, puskesmas, ya, jalan jam 5 ini jam 10 hingga jam 3. Saya tadi sudah siap dibawa di telepon harus kumpul di perbatasan Serut untuk orang ini. Di sana juga meresmikan, baru selesai saya ambas ke sini, Pak Bupati dari bisa menyerahkan sertifikat. Nah, setelah ini nanti kami kumpul di SDN Serpol 1 Bapak dan Ibu menyimpang apa yang saya sampaikan, tapi mohon maaf apa yang telah didapat
3, 24 itu kelas 1, 4. Tapi gubernur menghendaki semuanya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Maka dari itu untuk hari ini kesempatan pembebasan ilmu yang didapat oleh teman-teman kita dari guru-guru ya. Dan mungkin masih panjang lagi. Ini kan hanya sebentar waktunya, jadi masih kurang. Dan nanti kalau kita mengikuti program Jawa Timur, caranya kok kabeh kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sampai kalau dari pusat ada 1, 4, karena yang kurikulum merdeka yang sudah berjalan di 1, 4 sudah berjalan, besok menginjak 2, 5. Tapi sekolahnya 1, 4. Ya. Jadi yang mengerjakan dapodik Pak Imam besok mulai 20 hari ini harus berubah kurikulumnya berubah. Kemudian untuk yang sudah terlanjur kemarin ini kita akan kurikulum 13. Rapor kita juga masih kurikulum 13. Rapornya belum berlaku, ya. Jadi rapornya masih belum berlaku. Karena apa? Karena masih kurikulum 13. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pembebasan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di lembaga saya nyatakan ditutup.